Visum et repertum itu visum luar, bukan otopsi. Kalau otopsi itu sudah dalam, tapi ini yang di luar. Ada lecet-lecet pada tubuh, ya. Ada luka memar, ya. Ya kan? Karena apa, peristiwa jatuhnya dari motor, dugaan melompat dari jembatan ke sungai, yang kemudian ada luka-luka yang di dalamnya. Tidak semua tempat, ya, ada beberapa tempat saat dia terguling jatuh bersama adiknya. Kemudian ada lebam. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh pihak tertentu sehingga menjadi ekspos itu adalah lebam mayat. Lebam mayat muncul karena 9 jam sejak pukul 3.40 kurang lebih sampai dengan pukul 11.55 saat jenazah ditemukan oleh saksi. Yang menemukan orang biasa, orang sipil, yang dia karyawan salah satu kafe, yang kemudian pada hari itu kemudian diproses bagaimana SOP. Penemuan mayat di bawah jembatan pulang. Kemudian di situ ada patah tulang. Tulang mana? Tulang punggung, yaitu bagian 3 kiri belakang, nomor 1 sampai dengan nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu sebelah kiri punggung 3. Itu kemudian dari patahan itu menusuk paru-parunya di sebelah kiri, robek 11 cm. Itu penyebab kematiannya. Jadi kalau otopsi itu yang menyatakan apa ada luka yang ada pada korban, pada tubuh korban, dan apa penyebab kematiannya. Lebam mayat itu yang terjadi pada sekujur tubuh, itu di saat otopsi dilihatnya itulah tuduhan bahwa itu adalah luka memar. Padahal itu yang muncul biru-biru pada tubuhnya adalah lebam mayat. Nanti dari dokter forensik juga sebenarnya sudah menyampaikan kemarin, sudah didengarkan dan dipahami semua pihak. Bagi yang tidak tahu apa itu lebam, apa itu memar. Kalau memar itu untuk orang-orang yang sebelum mati muncul memar, kalau orang yang sudah mati muncullah lebam. Tetapi saya tidak pas bicara pandangan itu karena ada dokter forensik, juga ada dokter forensiknya ya dari dokter polisi, juga ada dari dokter umum. Ini terkait dengan CCTV, terkait dengan visum et repertum, dan terkait dengan otopsi. Tadi yang kedua kita sampaikan pandangan kita tentang anatomi forensiknya. Yang pertama tadi adalah gambaran profil tentang geng atau kelompok aksi tawuran. Baik, rekan sekalian yang saya hormati, 3 hal ini yang sangat penting untuk update sampai saat ini. Sebenarnya saya hari ini hanya mengupdate untuk apa tidak lanjut setelah penanganan perkara kami lakukan sesuai dengan SOP, tapi ada beberapa anggota kami yang di luar SOP sehingga ada akibat yang dimunculkan, yaitu peristiwa di Polsek Kurangi. Sedangkan kalau yang di atas jembatan itu semua sudah sesuai dengan prosedur. 1 dari kita periksa karena anggota yang saat menerima informasi dari Aditya itu tidak melanjutkan apa yang menjadi masukan dari Aditya. Saat disampaikan informasi oleh saksi kunci, yaitu yang memberitakan Abi bahwa teman saya tadi melompat, itu polisi tidak langsung mengecek di mana melompat, kapan melompat, tetapi hanya mengatakan, menjawab dengan tidak mungkin melompat karena apa? Karena tinggi. Hanya itu. Saat di polsek disampaikan tadi, kapan saya tadi ada yang melompat saat di parkiran, di polisi yang berbeda juga sudah kami periksa, sudah kami lihat dia hanya tidak menjawab apapun kecuali mungkin aliasnya yang hanya mendengar info dari seorang adik. Adik kami tanya lagi, jadi kamu ngomong apa saat diparkir atau ketemu sama seorang anggota polisi? Itu saya sudah menyampaikan Pak bahwa teman saya ada yang melompat, tapi polisi mengabaikan informasi penting dari seorang adik saat di polsek. Ini sebagian menyimpulkan bahwa kesimpulan sementara bahwa memang Afif tidak dibawa polsek, tetapi yang terekspos apa saat ini
Itu yang kami saat ini juga pastinya masih mendalami informasi dari mana kalimat itu muncul adalah polisi sudah merilis 17 anggota yang juga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik. Buntut dari kematian Habib Maulana tidak ada kaitannya. Karena polisi yang kita periksa dan kita berikan saksi itu adalah pemeriksaan terhadap 18 aksi pelaporan ini, bukan peristiwa Habib Maulana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.